Selamat sore pemirsa Duta TV, Jumat sore Jumat Inspirasi. Kembali saya Diana Rusyanti menjumpai Anda, tentunya untuk mengajak Anda berjumpa dengan dia yang jalan hidupnya, pemikirannya, karyanya, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita. Pemirsa, bicara soal dunia pendidikan, soal karya, itu adalah kaitannya dengan dedikasi. Saya ingin mengajak Anda untuk berjumpa dengan sosok yang saat ini sudah bersama saya, yaitu Profesor Ersis Warmansyah Abbas, atau orang mengenalnya Prof. Ewa gitu ya. Ewa atau Ewa apa? Ewa. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Selamat sore ya. TV. Apa kabar Pak? Baik-baik saja. Oke. Pak, tadi kita bicara mengawali tadi pendidikan katanya. Dalam pandangan Prof sendiri, dunia pendidikan saat ini secara keseluruhan Indonesia itu seperti apa sih? Ya, saya mungkin agak berbeda dengan orang-orang lain gitu. Bagi saya itu pendidikan Indonesia itu ya lebih maju lah daripada sebelumnya. Saat ini banyak orang mengeluh tentang kualitas pendidikan. Sementara saya berpendapat lain. Bagi saya pendidikan itu sekarang ini justru mengarah ke arah yang lebih maju lagi. Nah, jadi bagi saya ini harus terus kita jalanan, harus kita lakukan, karena pendidikan itu adalah garansi untuk bangsa ini untuk kedepannya. Tanpa pendidikan semuanya nggak ada apa-apa, kira-kira begitu. Oke, kalau kita bicara, ini kan banyak keluhan ya pada orang-orang tua yang hidup di zaman ya era-era sebelumnya dengan pola didik dan pola asuh yang berbeda dengan yang sekarang gitu loh kan. Sekarang dianggap kan katanya tata krama jadi susah, anak-anak jadi lebih terbuka, itu akhirnya banyak menabrak hal-hal yang menjadi pakemnya kita. Dan pandangan Prof sendiri seperti apa? Jadi begini, jadi dunia itu kan berkembang, kehidupan kita itu berkembang dari waktu ke waktu. Kita tidak bisa mengukur suatu zaman dengan zaman yang lainnya, tetapi setiap zaman tuh mempunyai kearifan tersendiri. Mereka mempunyai nilai-nilai yang kekal gitu. Nah, sekarang ini datang nilai-nilai baru, misalnya tentang sopan santun, misalnya tentang berkomunikasi. Kalau dulu itu kan kita kan langsung, kalau sekarang cukup dengan handphone. Nah, masalah kita adalah ketika kita tidak menerapkan nilai-nilai luhur yang sudah ada dari dulu pada sekarang, sehingga dia itu bertabrakan. Nah, yang kita mau itu sekarang ini kan bagaimana kita menggali nilai-nilai luhur kita itu kita praktekkan. Sopan santun misalnya, sopan santun itu selalu ada gitu. Tetapi ukuran setiap orang kan berbeda-beda. Itu masalahnya. Jadi pendidikan itu sebenarnya memahami masa lalu, memahami masa sekarang untuk kita terus ke masa depan. Gitu. Oke, Prof. Kalau kita melihat ini kan beberapa waktu lalu sempat terjadi kehebohan ketika pada periode kedua ini Presiden Jokowi mengangkat Mas Menteri Pak Nadiem Makarim untuk menjadi Mendikbud, yang sekaligus juga beliau juga didikti juga gitu loh. Kan sempat terjadi heboh lah, ini anak muda memimpin ini kayaknya akarnya kurang dan lain sebagainya. Dalam pandangan Prof sendiri seperti apa? Loh, kalau saya sih biasa-biasa saja. Tidak ada yang aneh gitu loh. Karena jabatan menteri itu adalah jabatan politis. Sementara misalnya saya yang bekerja di kampus, saya yang meneliti, melakukan pendidikan itu, ya sebenarnya kan nggak ada hubungan dalam pengertian profesi saya itu nggak terganggu dengan menteri. Nah, yang dipentingkan adalah menteri itu membuat kebijakan yang sesuai dengan situasi dan kondisi dan tujuan dari pendidikan itu. Kan nggak ada masalah bahwa orang-orang muda itu punya ide, punya gagasan, mungkin yang agak berbeda dengan generasi saya, itu kan nggak ada masalah karena hidup itu akan berjalan terus ke arah kemajuan. Jadi sebenarnya begini. Kekhawatiran orang itu kenapa? Sebagian orang kan ada yang menimbulkan keributan dan kontroversi. Wajar-wajar saja. Wajar saja. Karena dunia pendidikan juga ada yang ya artinya kita misalnya untuk mendidik orang supaya orang itu mempunyai watak yang kuat. Itu kan berbeda. Sementara orang banyak menuduh si Mas Menteri kita ini kan hanya berpikir pendek. Dalam pengertian begini, orang dididik untuk bekerja. Di dalam tradisi pendidikan bukan orang untuk bekerja saja. Ya kasar ngomongnya begini, kalau orang untuk bekerja cukup dengan kursus, cukup dengan sekolah vokasional. Tetapi ketika kita berbicara tentang universitas, tentang pendidikan tinggi, itu kita berbicara tentang pikiran, kita berbicara tentang kebudayaan, tentang kemajuan.
itu jelas lebih luas. Jadi terus sengaja itu memang keliru kalau pendidikan hanya dihubungkan dengan dunia kerja. Instan begitu. Iya, itu Nah, maksud saya begini. Jadi saya kira si Nadiem juga tidak segegabah itu gitu loh. Okay. Ya, bahwa orang misalnya orang dididik untuk bekerja, yes. Tetapi bukan itu saja. Saya kira nggak ada yang aneh juga. Tinggal masalah waktu dan pemahaman kayaknya. Iya. Okay. Ya cuma mungkin gayanya juga kurang disetujui orang kan begitu dengan gaya milenialnya kan begitu. Tetapi itu saya kira sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Okay. Ya setiap zaman mempunyai etape sendiri. Baik, kalau Prof sendiri kalau di kelas gimana? Itu kita ambil contoh sedikit. Memang kan beda generasi, beda gaya, beda perilaku. Kita juga tidak bisa memaksakan tadi Prof bilang. Nah kan Prof tuh masih mengajar, mungkin ada yang gapnya juga terlalu secara usia dia ke milenial juga. Itu apakah memang ada perbedaan sikap antara yang generasi sebelumnya dengan yang sekarang? Sejauh yang saya alami nggak ada itu. Ya Misalnya anak-anak sekarang dia main gadget, saya juga main gadget. Okay. Kan nggak ada masalah. Mereka suka nonton, saya juga suka nonton. Mereka saya didik membaca, saya juga membaca, dia membaca juga. Kadang-kadang saya juga ngeluh, mereka juga ngeluh. Artinya begini, jadi pendidikan itu adalah komunikasi, bukan pemaksaan. Kalau saya jadi rektor, kalau saya jadi menteri, saya nggak akan memaksakan. Pendidikan itu dialog. Nah, ketika dialog itu terjadi, orang itu bisa mengemukakan potensi-potensinya. Tetapi ketika kebijakan dipaksakan, itu justru kita itu menutup potensi orang. Nah, hakikat pendidikan kan mengembangkan potensi. Setiap orang dilahirkan misalnya begini, setiap orang itu dilahirkan dalam keadaan cerdas. Born to be a genius. Semua orang jenius. Dia mempunyai 1 triliun sel neuron di otaknya. Nah, itu yang akan kita tolong dengan pendidikan, dengan komunikasi, dengan pergaulan, bukan hanya dengan aturan. Aturan itu bagian kecil. Nah, biasanya orang yang menjabat kan dia aturan. Begini menurut aturan, begini menurut ini, begini menurut ini, kan nggak bisa. Dan harus begitu ya. Dan harus, itu namanya pemaksaan. Itu tidak dibolehkan di dalam pendidikan. Jadi begini, saya juga ada orang yang suka dengan saya mahasiswa, ada juga yang tidak suka. Dan itu lumrah-lumrah saja. Selagi ada komitmen yang dijalankan kaitannya dengan pendidikan itu ya? Yes. Oke. Komitmen dan komunikasi menarik. Ini menjadi poin sebetulnya agar pendidikan juga menentukan titik seimbangnya begitu ya. Nah kalau kita tarik ke Kalsel. Kan kalau kita ada penilaian SDM, IPM, itu kan kaitannya pasti person ya, orang, people. Itu kaitannya juga pasti dengan pendidikan. Dalam penilaian Prof Ewa sendiri bagaimana untuk kondisi Kalsel? Saya sudah 36 tahun di sini. Ya. Jadi ketika saya masuk ke sini itu sekitar tahun 80-an ya, 84 lah, 24 Januari saya ingat itu. Saya datang ke sini. Ya, saya dari Jogja. Saya tahu lah kondisi itu. Lalu saya masuk ke dunia pendidikan. Sekarang setelah 30 tahun saya ngelihat itu kemajuannya yang luar biasa. Tetapi ingat, itu belum powerful. Artinya itu bisa digenjot lebih bagus lagi. Nah, untuk mengenjot itu bagaimana gitu loh. Ya saya harus katakan jujur di sini, mungkin gubernur dengar saya, Pak Menbirin juga teman saya, dan mungkin juga pejabat lain gitu. Ya kita harus lebih banyak lagi menginvestasikan sumber daya kita terhadap pendidikan ini. Itu yang penting. Jadi harus kita support gitu. Pendidikan itu lebih hebat lagi. Karena sebenarnya begini loh. Ya ada orang mengatakan bahwa kita di Banjarmasin ini ketinggalan. Itu kata siapa? Saya juga kenal kok beberapa anak-anak muda kita. Ada yang bisa kuliah di Gajah Mada, ada yang bisa kuliah di ITB, ada yang bisa ke luar negeri, banyak sekali. Sangat-sangat banyak. Jadi nggak ada yang salah gitu. Itu kemajuan. Yang jadi masalah kita adalah bagaimana kita menyupport secara powerful pendidikan ini. Itu kira-kira. Jadi kalau dilihat dari daya saing SDM kita dengan di provinsi lain sebetulnya mumpuni ya, Prof? Ya, kalau saya yakin begitu. Sangat. Sangat. Saya coba ya. Saya hampir tiap tahun bawa mahasiswa saya ke Malaysia. Satu contoh. Pada tahun ketiga saya bilang, Anda bikin paper, Anda bikin artikel dalam bahasa Inggris. Anda tampil di UKM, mereka bisa.
Biasa-biasa resign saja. juga di situ. Biasa-biasa saja. Oke. Artinya masalah kesempatan, ya. Apakah itu termasuk problem di sini? Masalah memberi kesempatan barangkali. Memberi kesempatan. Oke, seperti apa? Kenapa harus memberi kesempatan? Siapa yang tidak memberi kesempatan? Kita akan kembali, kita masih ngobrol dengan Prof. Ewa. Pemirsa Duta TV, kesempatan adalah kunci, baik si pemberi ataupun yang memberi. Nah tadi, siapa sebetulnya atau bukan siapa ya? Tadi kelegoan institusi ataupun orang untuk memberi kesempatan anak-anak atau potensi di Kalsel ini untuk muncul. Memang ada problem itukah di kita? Ada. Okay. Sangat-sangat ada. Tetapi bukan dalam pengertian yang umum. Maksud saya begini, jadi kesempatan itu ada. Yes. Kan ada ini. Orang yang memberinya ada. Sekarang orang yang mau mengambil kesempatan itu. Nah, itu yang saya maksud tadi. Jadi harus begitu. Ya misalnya saya pengen S3. Kan itu kesempatan terbuka. Kalau di ULM misalnya itu sangat terbuka sekali. Sayanya sanggup apa enggak? Nah, itu yang saya maksud tadi. Jadi setiap orang itu juga harus memberi dirinya kesempatan. Institusi juga memberi dirinya kesempatan. Nah, dalam pemberian kesempatan itulah pendidikan bisa maju. Kita kadang-kadang tidak menyiapkan hal tersebut. Sangat-sangat tidak. Seseorang itu menjadi pede untuk mengambil peluang dan kesempatan. Saya pernah meneliti hampir di seluruh sekolah di Kalsel ini. Yes. Ya, ini contohnya. Kita berbicara sekarang ini era internet. Di sekolah di mana yang internetnya bagus? Di perguruan tinggi yang mana? Saya nggak tahu di Duta TV. Jangan-jangan juga nggak bagus internetnya. Jadi era kita di situ. Tapi kita kan nggak memberikan kesempatan itu. Saya yang memerlukan itu juga nggak menuntut kesempatan itu. Yang berwenang juga tidak menuntut itu. Kan begitu. Jadi harus ada satu titik kepentingan yang disepakati bersama. Itu ya? dia. Baik, ini ada jajaran buku. Kalau dalam catatan saya katanya lebih dari berapa karya yang sudah dicatat? Lebih dari sekitar 100 buku lah. 100 buku. Ini pemirsa baru sepersekiannya saja yang kita pajang di sini. Ini adalah karya Prof. Ewa. Anda demikian produktifnya. Ini apakah tuntutan, hobi, atau bagaimana sehingga sampai 100 sekian? Karena tidak semua orang, tidak semua guru besar, tidak semua dosen juga melakukan hal yang sama. Karena saya mengambil kesempatan tadi. Jadi ada peluang dari ambil peluang itu. Kesempatan sudah dibuka. Saya juga harus mengambil itu. Jadi kesempatan harusnya ya kita rebut. Kan orang memberi kita rebut gitu. Nah seperti jadi misalnya saya setiap pagi itu setelah salat subuh saya biasanya nulis. Itu jarang yang tidak saya lakukan. Dan itu tidak membeban. Saya mendidik anak-anak saya begini loh. Jadi dari kecil itu anak-anak harus membaca dan harus menulis. Dari kecil ya. Kenapa anak-anak harus membaca? Dengan membaca itu dia itu akan memasukkan pengetahuan ke memorinya. Dengan melihat, dengan mendengar, dengan merasakan, dengan berjalan semuanya pengetahuannya akan ada. Tetapi pengetahuan itu tidak akan berguna kalau dia tidak keluarkan. Nah, mengeluarkan pengetahuan itu bisa dengan berbicara. Tetapi kalau mau lebih intelek itu dengan menulis. Nah, apa bedanya berbicara dengan menulis? Kalau berbicara misalnya saya bisa koreksi. Kalau kepada mahasiswa saya bilang, oh Anda salah dengar, Anda salah mengerti. Tapi ketika Anda tulis, Anda tidak bisa lagi untuk berkilah. Orang akan membaca apa yang ditulis. Jadi seperti monumental gitu ya. Kalau Anda salah ya salah, nggak bisa berkilah. Saya pikir juga banyak orang menghindari menulis seperti itu. Kalau berbicara bisa berbuih-buih, tapi kalau menulis nggak bisa. Coba Anda bayangkan, ini maaf terhadap umat Islam ya. Misalnya kita mau nulis misalnya tentang Nabi, kita salah saja satu huruf, bisa tertulis babi, itu bisa gempar dunia ini hanya gara-gara satu huruf. Jadi artinya maksud saya begini, jadi menulis itu bagi saya sampai sekarang itu juga untuk ngoreksi diri saya supaya saya lebih teliti. Nah mungkin
hal-hal baik lagi seperti yang orang bilang, menulis itu memperpanjang umur, karena kalau kita meninggal nanti orang akan baca. Menulis itu menginspirasi orang, menulis itu merekam pengetahuan dan segala macam. Itu benar adanya gitu. Oke. Tapi sebenarnya menulis itu kita adalah membelajarkan diri kita. Oke. Anda menulis banyak, tidak hanya, artinya tidak terfokus kepada satu kalau jenis tulisan itu satu genre ya. Anda menulis pendidikan, Anda menulis opini, Anda juga menulis hal-hal yang ringan. Itu seperti apa mengaturnya? Apakah idenya datang begitu saja setiap pagi habis sholat subuh pengen menulis ini, atau memang ada konsep yang dibikin? Saya menamakannya exercise writing theory. Oke. Ya, jadi ada beberapa, saya sudah menulis buku tentang menulis itu 25. Sekarang ada di komputer saya sekitar 5 buku lagi. Oke, ini menarik. Menulis enjoy saja lah. Misalnya kan exercise writing theory gitu. Jadi sebenarnya setiap hari kita nulis. Tulis saja pokoknya ya. Bentar dulu. Jadi ketika sampean berbicara dengan saya, itu kan saya rekam di otak saya. Saya nulis di otak saya. Ketika saya melihat studio Duta TV, saya sebenarnya menulis. Saya tulis terus. Semua informasi yang saya lihat, yang saya dengar, yang saya cium, termasuk masakan segala macam, itu kan saya tulis di otak saya. Dia sudah ada. Sekarang persoalan kita itu bagaimana kita mengeluarkan yang ada di otak. Nah, itu yang saya maksud dengan exercise writing theory itu. Saya biasanya itu menulisnya dalam bentuk konsep. Atau saya sambil nyetir nih, apa yang ada dari sini, saya tulis dulu di otak saya simpan di memori. Nah, biasanya kalau saya bangun jam 3 atau jam 5, itu dikeluarkan. Tinggal nulis saja. Saya nggak mungkin akan kehabisan bahan tulis. Kan tiap hari otak saya diinput. Kalau otak saya itu nggak saya keluarkan dalam menulis, itu saya malahan jadi susah lagi. Tapi orang akan mengatakan, iya karena Prof. Ewa kan biasa. Saya milih kata baru 6 kalimat langsung selesai gitu mentok. Itu seperti apa? Setiap orang adalah penulis. Seharusnya ya. Bukan seharusnya. Betulnya. Setiap orang adalah penulis. Yang pertama dia menulis di otaknya. Yang kedua soal menulis dalam pengertian yang kita bicarakan, itu hanya soal membiasakan saja. Dan saya yakin semua orang penulis, karena saya lihat orang main FB, main Instagram, dan semuanya menulis. Nah, ada memang kasus-kasus di pelatihan saya menulis. Saya melakukan pelatihan menulis sudah hampir ke seluruh di daerah Indonesia. Kesalahan terbesar orang yang tidak terbiasa menulis adalah ketika dia menulis itu yang dia biasakan adalah menulis tidak tuntas. Itu ada di buku saya yang mana. Misalnya begini, dia misalnya tentang menulis satu hal, dia tulis 2 halaman, dia berhenti. Nanti besok ada lagi ide, dia tulis 2 halaman, berhenti lagi. Sehingga kalau file komputernya dilihat, itu tulisan-tulisan yang tidak jadi. Tapi tidak tersambungkan. Tidak tersambung dan tidak mungkin lagi dia lanjutkan. Saya exercise writing theory itu mempunyai teori yang berbeda. Jadi menulis harus selesai. Saat itu juga. Saat itu. Seberapa lama seberapa pendeknya, seberapa panjangnya, yang penting. Dan itu titik berarti sampai di end. Dan tidak perlu menunggu. Tetapi ketika kita menulis novel, menulis itu kan ada orang yang berbulan-bulan, berpanjang-panjang waktu. Itu soal style. Ya, saya menulis novel Asap. Ketika Asap melanda tahun 2000, saya menulisnya nggak lama, paling 3 minggu. Tapi itu berseri? Enggak. Itu ada novel Asap. Ini. Kalau ini asik, kalau saya juga kadang-kadang suka mentok soalnya, Prof. Oh, ini 3 minggu. Ya. Tapi setiap kali menulis itu adalah titik. Artinya titik dalam satu bab atau titik dalam satu halaman begitu. Ya. Dan besok menyambung kembali. Sambung lagi. Dan tidak ada pengulangan. Dan kalau saya nulis biasanya malah nggak ada koreksi. Kalau salah, istri saya yang koreksi. Jadi itu saya menulis saja, tinggalkan. Kenapa seperti itu? Kalau saya ngoreksi itu saya habis waktu lagi. Yang penting ide dikeluarkan, nanti proses editing, perapian dan lain sebagainya biar orang lain. Itu orang lain. Ibu, baik. Dari total semua karya ini, mana yang paling bermakna, terberat, dan mana yang paling ringan? Tapi jangan dijawab dulu. Kita masih ngobrol dengan penulis buku yang luar biasa ini. Kita kembali sesaat lagi.
Pemirsa, kata yang paling menarik tadi adalah setiap orang, setiap manusia itu sebetulnya penulis. Tetapi bagaimana mau atau tidak dia menuliskan kembali itu persoalan pribadi, problem masing-masing. Oke, Prof, dari Totoli Karya ini mana yang paling dan paling sangat berkesan dari Prof Ewa? Ya sebenarnya setiap apa yang kita tulis itu berkesan. Oke. Setiap buku yang kita hasilkan itu berkesan. Karena menceritakan sesuatu ya. Iya. Tetapi ya saya ketika saya menulis tentang guru sekumpul, nah itu jelas yang paling berkesan. Oke. Ada juga orang yang bertanya begini gitu. Saya ngelihat apa yang dilakukan oleh guru sekumpul itu mendekati apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi artinya betul-betul apa yang dilakukan guru sekumpul itu menyentuh saya. Sehingga saya kalau bercerita tentang guru sekumpul saya ya bagaimana ya? Saya bukan murid beliau gitu loh. Tetapi saya kok mengaku-ngaku murid beliau kan jadi nggak lucu gitu ya. Tetapi ya sebenarnya setiap yang beliau tulis itu langsung menyentuh saya gitu loh. Saya suatu kali menulis artikel beliau untuk satu konferensi gitu loh. Ditanya orang, toh ulama banyak katanya. Saya jawab satu aja dia udah diam. Saya bilang begini, oke, ulama banyak. Tapi coba Anda datang ke Martapura di mana seorang ulama besar juga memikirkan ekonomi umat gitu. Itu saya buat di dalam artikel yang tingkat internasional begitu ya. Dan jadi jurnal. Bagi saya itu sangat sangat luar biasa gitu loh. Jadi itu hampir setiap sisi gitu. Dulu orang bilang orang Banjar nggak bisa nulis gitu. Wah, saya bilang salah bener itu. Saya membaca Sabilal Mu'tadin. Oke, itu karya orang Banjar ya. Karya orang Banjar. Saya nanya, zaman itu orang Padang menulis apa? Belum ada. Ya orang Jawa kalau serat centini iya itu abad sekian ya. Zaman itu nggak ada. Syekh Arsyad Al-Banjari sudah menulis 18 buku. Jadi ketika buku saya itu di-launching di Gramedia, itu judulnya Mewarisi Warisan Al-Banjari. Maksud saya itu menulis itu justru intisari orang Banjar. Seharusnya orang Banjar kalau iya, saya berguru ke beliau gitu. Nah, ketika guru sekumpul, saya kenal guru sekumpul kan juga lewat buku beliau. Ya, saya baca juga buku beliau kan. Dan kemudian, nah ini sedikit agak rahasia keluarga. Kebetulan waktu itu mertua saya juga jualan di sana, jualan lupis. Oke, di seputar Sekumpul. Di seputar Sekumpul. Oke. Suatu kali saya ke sana, lalu saya tiap hari Sabtu saya ke sana sambil jualan. Karena saya juga punya kolam, saya juga jual ikan di sana gitu kan. Nah itulah bertahun-tahun. Secara pribadi mengenal beliau? Oh enggak. Jadi betul-betul waktu itu saya nganggap itu terlalu jauh. Tapi saya waktu itu saya pengen nyerap saja. Karena nanti kalau saya misalnya dekat beliau, ya itu agak berbeda gitu. Saya betul-betul ingin belajar secara diam-diam. Jadi helikopter view dari atas melihat beliau posisinya seperti itu. Iya, saya mau melihat dari beliau dan nggak tahu juga gitu. Jadi ketika ditanya oleh promotor saya, Ersis mau nulis disertasi apa? Saya menulis tentang guru sekumpul. Modal kamu apa? Saya tiap minggu mendengar ceramah beliau. Dalam hitungan detik, oke, katanya. Lalu saya tulis dan saya juga menyelesaikannya dengan waktu yang cukup cepat. Itu ya. Nah, itu kalau yang agak berat ya. Kalau yang itu jadi legacy karena juga mempengaruhi karir dan perjalanan ke intelektual Prof ya. Sangat kalau menurut saya. Sangat gitu. Nanti kayaknya kita harus bedah satu sesi khusus kita membahas terkait guru sekumpul ini. Kita kalau yang sangat ringan dan paling cepat menulis. Ini saya suka baca ini. Jadi kalau orang baca ini katanya juga. Jadi ini ketika saya ikut konferensi di Ceko. Ya dulu. Round itu adalah jalan-jalan ya. Jalan-jalan ini bahasa Banjar juga, bahasa Melayu sih sebenarnya. Jadi misalnya saya keliling Eropa gitu. Jadi saya tulis apa adanya aja. Jadi seperti mata melihat dan itu langsung dituliskan. Apa yang saya lihat saya tulis seketika itu. Dan ternyata ini buku yang ini dan bagi orang yang baca katanya ini juga sangat berkesan gitu. Itu menjadi guidance juga ya kalau ke sana mau kemana. Baik. Nah, Prof, kita flashback sedikit.
Tadi bahwa setiap orang sebetulnya punya kemampuan untuk menulis, oke. Tetapi memang tidak semua orang bisa menulis dan mau menuliskannya. Nah kalau Prof sendiri, motivasi awalnya atau siapa sih yang men-trigger awal untuk menulis itu? Bapak saya? Penulis juga? Enggak, seorang pembaca. Jadi bapak saya itu tinggal di kaki Gunung Kerinci, dia itu seorang pemborong Sumatera Barat. Lalu beliau itu mempunyai koleksi buku yang banyak, berlangganan koran, berlangganan majalah, korannya Haluan, majalahnya Panji Masyarakat. Itu katanya khas sekali orang Sumatera Barat ya, bacaan ya. Nah, jadi kelas 5 SD itu saya sudah baca Ihya Ulumuddin, saya sudah baca Karl May, Winneto, Olsterhan, saya sudah baca buku berat semua, buku berat waktu kelas SD. Dan itu koleksi ayah? Ya. Jadi seperti itu, dan termasuk juga koleksi kecil-kecil. Jadi dari keluarga itu dari kecil memang banyak buku gitu. Nah, lalu perjalanannya berikutnya ketika ya saya itu dulu pendidikan guru agama gitu loh. MAN lah sekarang gitu. Bukan PGA, di SMP ya. Dulu ya nah, saya sudah biasa nulis itu. Karena kosakata banyak baca ya waktu itu ya. Lalu saya beli buku tebal, lalu ke teman-teman saya kita bikin puisi, lalu saya bikin puisi dulu, nanti ngedar lagi puisi gitu loh. Gitu. Jadi sudah dari waktu PGA itu kita udah nulis. Ada kadang-kadang kita nulis cerpen atau pantun, gilir buku-buku tebal tuh banyak gitu. Nah, itu yang kebawa sampai saya ketika saya ngajar di sini. Itu yang kebawa sama saya. Jadi anak-anak itu harus bikin portofolio gitu. Jadi bikin tugas, nanti saya kumpulkan ada tebal-tebal gini gitu. Nah, ternyata itu juga bagi anak-anak sekarang ini, bagi yang saya didik secara khusus itu sekarang dia jadi penulis. Intinya begini, menulis itu harus ditanamkan di dalam keluarga. Gitu. Jadi di luar itu membiasakan. Itu juga yang saya lakukan buat anak-anak saya sekarang. Dan anak-anak juga jadi mudah juga untuk menulis? Mudah juga. Cuma saya sering diledek, katanya tulisan anak saya lebih bagus dari tulisan saya. Bersiap-siap, tapi Anda regenerasi berarti. Iya. Bagaimana sejarahnya itu tadi dari Sumatera Barat nyampe ke Kalsel, dan di Kalsel sudah 30 tahun. 36 tahun, lebih panjang lagi. Ini gimana ceritanya nih, Bro? Jadi begini, dulu tuh kan ketika saya kuliah di Padang, di IKIP Padang, sekarang UNP, itu sarjana muda namanya. Nah, saya kan nggak bisa melanjutkan lagi. Lalu saya kuliah ke Jogja. Untuk ambil S1 di IKIP Jogja ya gitu, dan kebetulan saya juga kuliah di Gajah Mada. Nah, lalu pada waktu itu, waktu saya kuliah di IKIP Jogja atau UNJ sekarang itu, ada namanya beasiswa. Saya kan yang ngambil beasiswa lah kan, karena di Padang juga ngambil beasiswa. Padahal di Padang tuh ada surat bahwa saya tuh harus kembali ke Padang. Ikatan dinas begitu ya? Ya enggak, waktu itu ya semacam surat saja. Dengan itulah saya diterima di IKIP Jogja. Nah, kemudian karena pada waktu itu saya juga kuliah di Gajah Mada di Fakultas Filsafat, saya tahun 80 itu udah selesai. Nah, lalu saya ngambil juga begitu. Nah, saya melamar juga di apa namanya? Namanya itu ada proyek dosen luar Jawa. Itu kita dikasih duit waktu itu 60.000, sementara beasiswa 11.000. Tahun berapa itu, Bro? Tahun 80-an. Tahun 80, oke. Teman-teman ngambil semua nih, yang kita ngambil. Tahu-tahu saya dapat SK aja. Ditempatkan di Universitas Lembu Mangkurat gitu. Tahun 80 ya. Saya juga nggak mau berangkat. Teman-teman juga nggak mau berangkat. Ada yang ke tim-tim, ada yang ke Jambi, kemana-mana gitu loh. Ya kan? Lalu melamar di IKIP Jogja. Oke, diterima nih di IKIP Jogja. Tapi ada catatan. Saudara sudah ditempatkan di connecting ternyata. Universitas Lembu Mangkurat kan gitu. Ya kesinilah saya. Tapi di sini saya ngajarnya hanya 6 bulan, lalu saya S2. Kembali ke Jogja. Ke Bandung. Ke Bandung. Ke Bandung. Ya tapi saya kan sudah, ya karena sudah ditugaskan sini, ya istilah orang sudah merasakan air Martapura kan. Bebulik pulang katanya. Ya gitu. Dulu itu saya punya harapan yang besar sekali terhadap ULM gitu kan. Karena berbeda kan, di Jogja berbeda, saya kuliah di Bandung berbeda gitu. Saya punya harapan yang sangat-sangat besar gitu. Ya, walaupun akhir-akhir ini baru dapat menikmati
kemajuan ULM gitu. Nah, seperti itu. Jadi artinya saya itu SK saya sudah ada di sini. Gitu. Tahun 83 SK itu saya keluar, saya ke sini tahun 84. Jadi saya nggak bisa lamar kemana-mana. Pokoknya sudah ditetapkan di sini. Sudah ditetapkan di Bagaimana mengubah rasa enggan, rasa berat menjadi akhirnya tulus ikhlas dan akhirnya mencintai, bahkan sampai 36 tahun ada di sini mengabdi di ULM, menjadi orang Banjar dan bahkan mencintai tokoh Banjar seperti tadi disampaikan adalah Guru Sekumpul. Tapi tahan dulu ya, kita masih sharing, masih ngobrol dengan Prof. Ewa. Oke, pemirsa, masih seru dengan Prof. Ewa. Membaca atau bercerita dengan beliau seperti membuka lembaran-lembaran yang semakin menuju akhir semakin seru. Tadi Prof, kalau kita membiasakan gitu kan, menulis sampai tuh akhirnya anak-anak juga punya kebiasaan menulis, dan perjalanan dari mana orang Padang akhirnya tercatatlah menjadi orang Banjar. 36 tahun mencintai Banjar, padahal awalnya enggan untuk mengambil SK-nya. Lalu apa yang akhirnya membuat ya saya harus melaksanakan itu dan akhirnya menjalaninya? Mungkin begini ya, jadi ya bapak saya itu kan dia menganggap ya mungkin karena dia juga baca Al-Quran gitu loh. Bumi Allah ini adalah tempat kita gitu. Jadi sebenarnya dia nggak memeta-metakan kamu tuh mau hidup di Padang, mau hidup di Jawa, mau hidup di Kalimantan, itu nggak ada masalah. Nyatanya adik-adik saya semuanya kan merantau semua gitu. Itu sudah tradisi gitu. Jadi sebenarnya pergi ke Banjar ini bukan sesuatu yang berat juga. Dan ternyata setelah di sini saya malahan enjoy-nya begini, makanannya itu kan nggak banyak berbeda. Nyatanya begitu istri saya ajarkan masak, dia lebih pintar dari saya gitu. Orang juga lupa gitu loh. Banyak istri orang Banjar. Orang Banjar. Jadi orang suka lupa gitu loh. Saya misalnya Indayang gitu kan bahasa saya kecil gitu. Jadi kosakata bahasa Banjar itu banyak yang dengan Banjar, Sungai Danau, Riam Kanan, macam-macam lah itu. Saya merasa di Padang aja, jadi nggak ada masalah. Akhirnya gitu. Menikmati. Itu satu. Yang kedua ya karena saya di dunia pendidikan, ya saya suka gitu loh. Saya suka berdialog, bagaimana kan agar kita akan melangkah lebih maju, dan itu saya mendapatkan kan ya contohnya istri saya dan teman-temannya kan yang sering kita berdialog gitu. Jadi no problem aja. Artinya enjoy dengan lingkungan, enjoy dengan teman-teman, dan semuanya akhirnya ya dinikmati saja. Toh ke Padang juga sekarang gampang ya Pak ya? Sangat-sangat gampang. Ya. Oke, kalau kita bicara hidup dan kehidupan ya kan Prof, setiap orang tuh ada naik turunnya, ada roller coasternya. Tapi kayaknya kalau Prof. Ewa itu orang ngelihatnya lempeng-lempeng aja, nulis-nulis saja gitu lah. Apakah ada kondisi-kondisi yang pernah Prof temui di mana itu membuat ya mungkin merasa begitu tidak nyaman dengan keadaan yang dialami? Ya adalah kan di setiap langkah itu ada, dengan istri juga ada kok kan. Ya misalnya begini loh, misalnya saya nulis orang nggak suka gitu kan. Pernah mendapat sering yang hal besar sekali yang sampai menjadi kontroversi dan menyudutkan? Pernah, saya juga pernah diadili di kampus saya kok gitu. Gara-gara menulis gitu kan. Ya tapi saya melihatnya begini, memang harus begitu. Karena apa? Kita tadi berbicara tentang komunikasi. Tapi begitu kita adakan komunikasi, oh maksudnya begini, seperti ini, ya semuanya bagus-bagus aja. Gitu loh. Jadi artinya gini loh. Jadi jangan pernah fokus terhadap hambatan. Satu. Yang kedua, jangan pernah mengharapkan semua orang suka sama kita. Kalau kita mengharapkan demikian, kita tidak akan memahami orang lain. Jadi kita ini terlahir berbeda. Bahwa sesungguhnya manusia itu dilahirkan dari diri yang satu. Kemudian kuciptakan dia bersuku-suku, berbangsa-bangsa supaya saling kenal mengenal. Artinya yaitu amanah yang dititipkan pada kita gitu loh. Jadi jangan pernah fokus terhadap yang tidak menyenangkan. Nah, jadi buatlah menyenangkan. Mungkin kayak menulis tadi. Saya misalnya menulis selesai, saya lega. Begitu juga hidup. Saya punya masalah dengan istri saya, pasti saya selesaikan, masalahnya selesai, habis.
Saya punya masalah dengan rektor saya, ya saya selesaikan aja. Saya nggak suka ini Pak Rektor, saya nggak suka gini. Disampaikan, dipecahkan, Sampaikan. cari solusi ya. Selesai. Karena apa? Ya itulah. Ketika misalnya atasan tidak menyetujui apa yang kita gagas, itu kan hak dia. Tetapi kita harus kasih argumen. Jadi lempeng-lempeng aja. Nah, saya itu punya kasus biasanya kalau tidak dikomunikasikan. Ada mahasiswa yang nggak senang dengan saya, dia nggak komunikasikan dengan saya. Lah saya gimana menyelesaikannya? Gitu loh. Jadi artinya selesaikan. The life is problem. Problem must be solved. Hidup adalah masalah, masalah harus diselesaikan. Dan sehingga semuanya menjadi ya lempeng akhirnya begitu ya, jalannya gitu. Ya minimal kelihatannya ya, begitu. Minimal clear begitu ya, Iya. tidak ada yang mengganjal. Tetapi bagaimana budaya Padang? Oke, kalau makanan tadi bisa nyambung, bahasa ada beberapa yang sama, tetapi budaya, pola pikir, pola hidup itu kan mungkin ada hal yang berbeda antara di Padang dengan di Banjarmasin, di Kalsel secara apalagi dapat istri yang orang sini, orang asli ini. Bagaimana Prof melihat penyesuaian yang harus dilakukan? Ya mungkin karena saya juga tantangan, saya suka keberbedaan. Gitu ya, saya dengan istri saya umur aja beda, budaya beda. Ya tapi saya sudah sampai 27 tahun. Dan itu menjadi tidak masalah. Pasti ada riak-riak lah ya. Masalah ada gitu, tapi saya masih bisa mempertahankan itu dengan enjoy-nya aja, dengan senang aja. Jadi misalnya kalau ya saya ini kadang-kadang temperamental juga gitu loh, kadang-kadang. Tapi karena istri saya sudah tahu kan nggak ada masalah. Gitu. Jadi bagi saya gini loh, mau anak saya, mau istri saya, mau mertua saya kalau nggak senang saya bilang, saya nggak senang, alasannya begini. Nanti kan dijawab, ya harus begini, nanti kan saya pahami, lalu senang. Saya itu yang nggak bisa itu menahan-nahan itu. Nah saya kira di dalam pergaulan saya ini ya begitu. Egaliter tapi juga tetap akan ada solusi kalau dibicarakan ya. Itu intinya. Untuk anak-anak bagaimana? Kan ada mendidik anak-anak, ada pola Pak Ewa dan ada pola Ibu gitu loh. Itu sebagaimana mengambil titik tengahnya? Enggak juga. Saya punya prinsip dan itu tidak pernah saya langgar. Berapa putra putri? 3. Okay. Saya sampai hari ini belum pernah memarahi satupun anak saya. Demi Allah, saya belum pernah nempelin dia. Saya nggak pernah negur. Saya sangat jarang nyuruh dia. Jadi yang dilakukan seperti apa? Misalnya saya membaca, artinya saya kirim pesan sama anak saya bahwa kalian harus membaca. Saya main musik, itu saya kirim pesan bahwa dia main musik. Saya bekerja, dia harus bekerja. Tapi satu, saya belum pernah menidakkan permintaan anak saya sampai hari ini. Apapun. Tapi anak saya dia juga punya ukuran, kan nggak mungkin dia minta Lamborghini kan sama saya kan nggak mungkin kan. Gitu. Tapi kalau minta keyboard kan wajar-wajar aja gitu, minta sepeda motor. Jadi dia ngukur. Karena bapak saya juga dulu gitu ngukur. Jadi saya itu diajarkan ngukurnya. Jadi kamu boleh makan apa saja. Nah, lalu bapak saya itu yang tidak pernah saya dilarang kalau beli buku. Beli buku, beli majalah. Nah, makanya kadang-kadang walaupun lirikan istri saya itu agak sedikit bagaimana gitu saya nggak mau tahu. Kalau bawa anak saya ke Gramedia, dibebaskan boleh belanja apa saja. Gitu. Walaupun kan sudah di kasir, ibu yang bertanggung jawab di kasir. Jadi bebas untuk yang satu itu. Baik. Dari 20 tahun perjalanan pernikahan dan anak-anak sudah dewasa semua ya, Prof? Yang paling kecil kelas 2 SMA. Yang 2 sudah mentas. Apa yang kan kadang gini, ada anak memfotokopi orang tua, walaupun tidak ditekankan, tetapi ternyata dia yang akan meregenerasi, mengkopi apa yang. Adakah dari ketiganya yang kayaknya jalurnya sama dengan Prof? Kayaknya enggak tuh. Nggak ada. Jadi bisa saya di budaya kan, mereka tuh di teknologi semua itu. Dan itu tidak masalah. Di IT semua nggak ada masalah. Terus saya bagaimanapun saya juga perlu IT kan. Jadi bebas-bebas saja. Saya biasanya suka jin gitu loh. Anak-anak saya suka jin tuh kan ya kebetulan aja kan. Itu masalah selera ya. Masalah selera. Tapi anak saya kayaknya lebih rapi-rapi dari saya. Kan, mungkin ibunya yang ngatur. Kalau saya kan pakai kan sesukanya aja, seadanya aja gitu loh. Jadi artinya gini loh. Jadi kalau menurut saya tugas kita itu adalah mengembangkan potensi anak, bukan menekan, bukan membuat fotokopi, gitu. Karena yang saya bilang tadi itu setiap manusia dilahirkan
cerdas. Seperti itukah ketika berada di depan kelas menghadapi anak-anak tanggung jawab di kampus? Perasaan begitu, cuma saya punya 2 pantangan. Itu mahasiswa saya tahu semua itu. Oke. Bagi saya nggak boleh terlambat. Yes. Jadi kalau masuk jam 7 itu pintu tuh ditutup. Nggak ada yang berani masuk. Satu. Yang kedua, kalau saya kasih tugas itu harus dikerjakan. Nggak ada ampun untuk tugas. Ya. Kalau yang lain bebas. Jadi pernah marah nggak di kampus? Oh pernah. Oke. Biasanya apa tuh, Prof? Kalau terlambat. Oke. Dua hal ini ya. Terlambat dan tugas. Nah, kalau yang lain enggak. Saya biasa bawa mahasiswa saya ya kemana aja. Mau ke rumah, mau makan-makan. Hubungan komunikasi dengan mahasiswa apakah menjaga jarak? Kadang orang agar terlihat wibawa menjadi jaraknya menjadi terlalu jauh. Bagaimana sih menentukan wibawa tidaknya seseorang dosen terhadap mahasiswa ya? Kalau saya sih bersikapnya natural aja gitu. Kalau saya lagi kesal, saya kesal karena wajah saya itu katanya sangar gitu loh. Oh ya? Ternyata mahasiswanya takut gitu loh. Tapi rasa-rasanya enggak juga gitu loh. Ya artinya begini, saya natural aja. Jadi saya harus marah ketika saya harus marah. Contoh marah saya itu marah paling berat kalau terlambat. Jadi kalau waktu nggak ada, saya sering marah-marah sama anak-anak saya suruh baca wal asri innal insana lafi khusrin. Jadi itu nggak ada. Kita ini jadi tertinggal, kita ini jadi tidak produktif itu karena tidak menghargai waktu. Itu satu. Disiplin. Yang kedua tuh kalau mengerjakan tugas itu nggak boleh enggak. Jadi bagi saya itu anak-anak mahasiswa saya bodoh nggak ada masalah. Salah pertama kali nggak ada masalah. Tapi kalau 2 kali salah lalu salah lagi itu baru masalah dengan saya. Nah begitu. Jadi saya itu barangkali antara orang yang suka marah-marah dengan orang yang suka santun-santun kira-kira gitu. Mengambil di tengah-tengah keseimbangan balance ya. Baik, rasanya masih pengen ngobrol, mungkin tampaknya kita harus ngobrol kembali bicara soal sosok yang sama kita hormati yaitu Guru Kumpul nanti lain sesi. Tapi untuk yang sekarang terima kasih waktunya, terima kasih sudah menginspirasi dengan ratusan karyanya. Mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi pemirsa. 1 kalimat 1 menit untuk para generasi muda yang ada di Kalimantan Selatan. Silakan, Prof. Marilah menulis kebaikan. Sesederhana itu dengan menulis juga pasti akan jadi membaca dan lebih bijak ya. Amin. Baik, terima kasih Prof. Ewa, sukses terus dan kita tunggu karya-karya berikutnya. Selamat sore, Assalamualaikum. Pemirsa Duta TV, hidup adalah tantangan. Dan tantangan harus dihadapi, dijalankan, dan diselesaikan. Fokuslah kepada diri kita, jangan kepada sesuatu yang di luar jangkauan kita. Saya Diana Rosyanti, sampai jumpa.